Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Salsabila dengan NIM 234 kelas PGMI 8. Di sini saya akan menjelaskan materi lengkap tentang Pancasila, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja ke materi pertama. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenal simbol dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Jadi, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Setiap sila dalam Pancasila itu memiliki simbol, makna, dan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung ke sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang tunggal berwarna emas di tengah perisai Garuda. Makna, setiap manusia harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati ajaran agama masing-masing, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Nilainya, keimanan, ketakwaan, toleransi antar umat beragama, dan rasa syukur. Dan juga ada contoh penerapan di keluarga. Yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, beribadah secara rutin sesuai agama masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada anggota keluarga lain. Keempat, menghormati hari besar keagamaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya itu rantai emas. Makna, manusia memiliki derajat dan hak yang sama. Setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan beradab tanpa membedakan suku, agama, ras, atau kedudukan sosial. Nilainya, keadilan, persamaan derajat, kepedulian, dan empati terhadap manusia. Contoh penerapan di keluarga. Yang pertama itu saling menghormati antar anggota keluarga. Yang kedua, tidak berkata kasar atau menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, menolong saudara atau teman yang kesulitan. Yang keempat, membagi tugas di rumah secara adil tanpa pilih kasih. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin yang bermakna mencerminkan semangat persatuan dan persatuan dalam kebinekaan. Semua warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan kerjasama demi kepentingan bersama. Nilainya, persaudaraan, kebersamaan, cinta tanah air, dan gotong royong. Contoh penerapannya, yang pertama, hidup rukun dan tidak bertengkar antar anggota keluarga. Yang kedua, ikut gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa di lingkungan sekitar. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang simbolnya itu kepala benteng. Maknanya, keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah yang menjunjung nilai kebersamaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Nilainya, demokrasi, toleransi, tanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain. Contoh penerapan yang pertama itu bermusyawarah untuk menentukan jadwal kegiatan keluarga. Yang kedua, menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Yang ketiga, menghargai pendapat orang tua, kakak maupun adik. Dan yang terakhir, aktif dalam kegiatan musyawarah di sekolah seperti rapat, kelas, atau OSIS. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang simbolnya itu padi dan kapas. Bermakna semua orang berhak memperoleh keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Tidak boleh ada penindasan atau diskriminasi. Nilainya itu keadilan, keseimbangan, kerja keras, dan tanggung jawab. Contoh penerapan yang pertama, membagi waktu antar belajar dan bermain secara seimbang. Yang kedua, tidak egois dan mau berbagi dengan adik atau teman. Yang ketiga, menolong orang yang kesusahan. Yang keempat, berlaku adil dalam penilaian dan memperlakukan orang lain. Dan yang selanjutnya, makna setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu tidak hanya dihafalkan, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam perilaku sehari-hari di berbagai lingkungan. Yang pertama itu di keluarga. Saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing,
terus membantu pekerjaan rumah tangga, menjaga kebersihan dan ketertiban rumah, saling menyayangi dan mengasihi antar saudara. Yang kedua, di sekolah. Di sekolah itu menghormati guru dan menghargai teman, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar, tidak mencontek atau berbuat curang, aktif dalam kegiatan positif di sekolah, menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu di masyarakat, menjaga kerukunan antar tetangga, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, tidak membuat keributan atau perpecahan, menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya. Yang terakhir, berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Selanjutnya, ialah Pancasila sebagai kesatuan utuh, dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Tanpa Pancasila, arah dan tujuan negara akan hilang dasar moralnya. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam perilaku sehari-hari, baik dalam lingkungan, baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi cita-cita dan semangat bersama seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menyatukan bangsa yang beragam dalam satu kesatuan yang utuh. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang berbudaya, beragama, dan berkeadilan. Keempat, Pancasila sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kelima sila saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Satu sila melengkapi sila lainnya. Misalnya, seseorang tidak bisa mengaku beriman kepada Tuhan. Sila 1. Jika ia tidak adil kepada sesama, sila 2 dan sila 5. Oleh karena itu, penerapan Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh dan utuh. Kewajiban di keluarga, yang pertama, patuh kepada orang tua dan menghormati mereka. Kedua, menjaga nama baik keluarga. Ketiga, membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Keempat, menjaga kebersihan, sopan santun, dan disiplin. Yang ketiga, aturan di keluarga. Mengatur waktu, belajar dan bermain. Tidak berbicara kasar atau melawan orang tua. 3. Tidur dan bangun tepat waktu. Keempat itu menjaga kebersihan kamar dan rumah. Jadi, penerapan aturan hak dan kewajiban di keluarga akan menciptakan keharmonisan dan rasa tanggung jawab di antara anggota keluarga. Selanjutnya, aturan hak dan kewajiban di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Yang pertama itu di sekolah. Haknya seperti kita mendapatkan pelajaran dan bimbingan dari guru. Yang kedua, kita menggunakan fasilitas sekolah dengan baik, tidak menghancur-hancurkan fasilitas tersebut. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dalam kegiatan musyawarah kelas. Kewajibannya, yang pertama, datang tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan disiplin. Maksudnya itu kita tidak boleh telat. Yang kedua, menghormati guru, kepala sekolah, dan teman. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah, seperti kita tidak membuang sampah sembarangan. Aturannya, yang pertama itu kita harus mengenakan seragam dengan rapi, tidak membawa barang berbahaya ke sekolah seperti pisau, korek, atau lain-lainnya. Yang terakhir, tidak mencontek saat ujian. Yang kedua, di lingkungan tempat tinggal. Haknya hidup dalam lingkungan yang aman, tertib, dan bersih. Yang kedua, dihormati dan dihargai oleh warga sekitar. Kewajibannya, menjaga kebersihan lingkungan, ikut serta dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, menghormati dan bertegur sapa dengan tetangga. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Selanjutnya adalah konsep norma, hak dan kewajiban serta musyawarah. Pengertian norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keteraturan dan keharmonisan hidup. Jenis-jenis norma
Jadi jenis norma itu ada 4. Norma agama berdasarkan ajaran Tuhan seperti kewajiban beribadah. Norma kesusilaan berdasarkan hati nurani seperti jujur dan tidak mencuri. Yang ketiga, norma kesopanan berdasarkan kebiasaan masyarakat seperti berbicara sopan. Norma hukum dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan, tidak boleh hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Contohnya itu, hak untuk mendapatkan pendidikan, kewajiban untuk rajin belajar. Yang kedua, hak untuk dilindungi hukum, kewajiban untuk menaati hukum. Yang keempat, hak untuk hidup aman, kewajiban menjaga ketertiban umum. Yang ketiga itu musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan membicarakan sesuatu secara bersama-sama untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan diterima semua pihak. Nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah, yang pertama, menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan masalah dengan damai, menjunjung tinggi kepentingan bersama. Seperti contoh di keluarga, bermusyawarah menentukan tempat liburan, pembagian tugas rumah, atau jam belajar. Contoh di sekolah seperti rapat kelas, pemilihan ketua kelas, atau penentuan aturan piket. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kesimpulannya, Pancasila itu bukan sekedar dasar negara, melainkan pedoman hidup yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita akan menjadi warga negara yang beriman, berakhlak mulia, adil, bertanggung jawab, dan menciptakan dan mencintai persatuan. Nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari hal kecil, dari keluarga, keterapan di sekolah, dan dikembangkan di keluarga agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, rukun, dan sejahtera. Baiklah, saya Felicia Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.